sebuah tim. Apakah di Best of 5 series ini akan berbeda? Sejarah baru akan terukir apapun hasilnya dari match Best of 5 kali ini. Kita akan melihat untuk match yang pertama, di game pertama, di mana ini akan menjadi awal dari sejarah baru. Alright, dan ini thanks to production dari MPL makin membuat kita luar biasa. Tapi pembukaan match bersejarah. Kali ini mari kita sambut MPL Playoff, ada tepuk tangannya. Let's go to the lane of town. Kryptonite dari Bigetron masih berada di tangan dari tim Anarchy. Masih belum bertemu jawabannya, tapi ingat. Masih belum dipatahkan. Bigetron dengan supernya, Super Bigetron, apakah lagi-lagi akan terkena Kryptonite seperti kata Momo-chan? Mari kita menyaksikan Momo-chan. Ini dia, dimana kita sudah melihat permainan yang begitu spektakuler dari Fanny seorang Super Ken. 43 menit game berjalan kemarin itu dan kita juga sudah melihat seberapa kuat mental dari Bigetron Alpha. Tapi ini berbeda karena lawan mereka adalah raja dari segala raja. Ya, untuk sekarang dengan emblemnya Thrill dan juga Festival of Blood dari Super Ken. Dia ingin durability dan mungkin kita hanya akan melihat 2 item saja, Heptasis dan juga Malefic Roar yang akan dipilih. Sementara untuk Akai dari Versik, Quantum Charge adalah salah satu escape source sehingga nantinya dia bisa bermain lebih safe ketika berada dalam objective play. Ya, berhasil untuk mendapatkan movement speednya tentunya dan quantum speed, tapi Super Key terkena efek dari fight. Oh, tapi nampaknya ini tidak akan ada team fight yang cukup signifikan. Kenapa? Pertama saya melihat kali ini mereka tidak punya power of pick off. Damage-nya juga tidak akan cukup. Yep. Rotasi yang terjadi kalau misalnya dia pakai EXP lanernya sekalipun turun ke arah river, itu nggak bakal bisa mendapatkan satu point kill. Lalu Super Ken, tapi dipaksa, langsung mendapatkan satu power blood from Tyrant. Berhasil diganyang dengan scimitar golok tertajamnya. Mendapatkan satu point kill. Super Ken terlalu ofensif atau terlalu offside. Dia udah mulai harus memikirkan kalau kali ini Kufra yang dihadapi. Memang dia bisa menghindari Kufra. Tapi kalau pergerakannya berada di arah jungle yang sempit, Kufra secara tidak langsung memiliki 20% dari jalan keluar yang dimiliki Super Ken. Ya, dan bahkan terlalu mengambil resiko masuk invasi ke arah jungle dari RRQ sendirian. Jadi cukup agak sedikit dipertanyakan pergerakan dari seorang Super Ken sehingga First Blood jatuh ke tangan dari tim RRQ. Ya, First Blood yang sangat-sangat powerful dan kali ini lebih bermain cover kepada Bigetron Alpha. Karena dengan kehilangan First Blood di early game seperti ini, Bigetron Alpha seharusnya lebih safe. Dan ingat winning condition yang berbeda. Kita melihat adanya Fanny di sini sehingga winning condition dari Bigetron Alpha adalah hero kill. Berbeda dengan RRQ yang bermain dengan Akai. Tank jungle yang memang poros rotasi utamanya adalah untuk memberikan gerakan kepada objective play di Turtle. Oke, Milkers, mari kita jawab versus Dickers. Para pasukan dari Bigetron Alpha mencoba kali ini membuat seorang Lemon tertunggu blessing Great from Skylar. Impact-nya for nothing ini early game. Dan nampaknya kalau misalnya dia ingin mendapatkan satu point kill Skylar. 1 versus 4, can you survive but no! Skylar benar-benar terejam-ejam berada di arah bottom lane. Dipaksakan satu point kill yang sangat berarti untuk CV. Membuat lane yang lebih menang. Dan bahkan direspon dengan Naomi yang cukup terlambat untuk saat ini. Wah, Super Key yang berhasil untuk melakukan zoning out ke arah laning dari seorang Skylar. Ini membuat akhirnya ya First Blood yang didapatkan di early tadi berhasil dibalaskan oleh Bigetron Alpha. Meskipun kita melihat Turtle yang berhasil didapatkan oleh RRQ ini masih memberikan sedikit keuntungan Ya, di tapi 3 balik menit lagi, yang pertama, Be. untuk early condition 4-1 adalah jawaban dari Bigetron Alpha. Mereka punya Chow, mereka punya Kadita, dan Fanny. 3 hero ini rotasinya luar biasa cepat. Dan sama-sama bisa tembusin tembok, mungkin kecuali Fanny. Tapi untuk sekarang, Super Sorizo yang harus diperhatikan. Bagaimana cara RRQ nanti menghentikan snowballing dari XP laner satu ini. Karena semakin late game, lanesnya semakin kuat ini. Ini 1-3-1 bisa dijalankan, 4-1 bisa dijalankan. Terlalu banyak late game rotation setup dari Bigetron Alpha. Tapi kelihatan Naomi masuk dengan satu buah Tyrant Revenge mencoba untuk menghalangi pergerakan dari Super Key biar nggak bisa masuk terlalu dalam. Tapi ternyata versi bakal coba di all in oleh para pasukan dari Bigetron Alpha. No rough wave for this time. Duel dengan telah dikeluarkan. Versik masih bisa selamat karena lihat di cover dengan ada bounce info. Retribution dari Sunfire. Heaven Speed menuju ke arah Super Sorizo. Where are you going? Damage yang masih belum cukup membuat Super Sorizo berhasil menuju ke arah belakang. Tapi satu hal yang mungkin harus kita perhatikan. No retribution dari kedua belah jungler. Iya, dan bahkan Purify sempat digunakan oleh Sorizo hanya untuk lari dari kejaran pemain-pemain RRQ. Bermain di area yang sempit itu udah jadi keuntungan untuk Versik sendiri, Be. Iya, dan ditambah dengan invasi jungle di early game membuat Super Ken dari menit yang keempat nggak dapetin purple buff. Tapi
Bigetron Alpha sering banget mendapatkan kesempatan seperti ini. Oh my god, Tyrant termakan dengan sangat instan. Pick off yang sangat baik dari Super K. Meanwhile, Versik di depan sana bakal coba mengganggu pergerakan para pasukan Bigetron Alpha. Bertahan dengan tidak adanya Wales Dragon, kayaknya mereka akan coba mengurungkannya, tapi dibalik itu semua, Moreno Rafael pernah take, Purify kayak misalnya ada Devon Lemon, tapi ternyata di depan sana masih ada Key, membuat Lemon terhentikan pergerakannya. Ter-take down Lemon dan juga Tyrant, mereka nggak punya power dari segi Turtle dan Super King. Kali ini bebas sekali berhasil mendapatkan Moreno. Satu momen kill ditunggu dengan tidak adanya sosok dari Naomi. Tidak punya badan dari RRQ, mereka nampaknya harus mengurungkan niat untuk mendapatkan Turtle kali ini. Super King masih punya power of retribution, Versik juga punya power. Dan dia masih punya heavy spin. Jadi Super Ken mungkin dengan power dari bull buff yang sudah mau muncul, dia harus bisa lebih ngamanin dari objektivitasnya. Iya, kita melihat Petrify yang sempat ditahan sama Super Moreno ketika dia ngebuka Rock Wave terlebih dahulu karena dia tahu pergerakan dari Lemon masih bisa ditahan dengan adanya satu buah Petrify. Dan itu timing yang bagus banget, sementara Versik heavy spin dibuka hanya untuk lari, tapi ternyata Super Key akan dipaksa mengeluarkan flickernya. Super Key bakal coba ditahan kali ini karena mereka mengeluarkan flicker heavy spinnya for nothing. Tapi dua sword skill yang telah terinformasikan utility Profesor. No flicker for this time untuk Key. Bukan itu, heavy spin. Aku fokusnya malah ke heavy spinnya. Oh my god, Lemon gagal untuk take down, bakal coba dipaksa dan lihat Lemon tersentuh, combo Timon. Sang Tyrant mengamuk, berhasil menutup pergerakan dari sosok Moreno. Super Moreno kali ini dikanyang di depan sana. Terus dikeluarkan. Para pasukan dari Bigetron Alpha melihat ada celah yang ditinggalkan posisi oleh Storm Rider. Tapi damage terlalu besar. Masih ada Quicksand Card. DJ Khalid on the floor. Oh, masih bisa bertahan. Dan untungnya masih bisa menyelamatkan sedikit nyawa dari turret di area atas. Tapi Versik. Super Story bakal coba dimakan bersama dengan sosok dari Versik yang masih menahan pergerakannya. Duel Dragon, no heavy spin. Masih coba ditahan. Dan ternyata heavy spinnya tidak keluar. Memilih untuk bergerak belakang dan bahkan berhasil mendapatkan dari depan sana. Tidak bisa lagi menahan dengan adanya heavy spin. Dan akhirnya Retribution didapatkan Super Cat. Karena Versik gak mampu menahan damage yang diberikan Bigetron Alpha. Apakah terlalu memaksakan, Be? Di saat posisi Versik udah nggak punya HP yang banyak. Dari menit yang keempat kayaknya deh, aku mau mention ini bahwa memang objektif starternya tidak diamankan oleh RRQ. Sementara Bigetron Alpha ini kok nggak terlalu fall off ya early gamenya. Malahan lihat levelnya Super Ken, dia mengimbangi levelnya bersama dengan Versik. Early game dari Vaninya tetap dapat. Dan early pressure dari RRQ dipatahkan oleh Bigetron Alpha. Hanya Skylar yang farming untuk saat ini. Sehingga membuat teman-teman dari Bigetron Alpha fokusnya ke 4 pemainnya terlebih dahulu. Bukan ke Skylarnya sendirian. Dan aku merasa pressure Tapi seperti ini damage-nya sangat besar telah dikeluarkan. Super Key bakal coba dipokin damage. Dan Retribution bakal dikeluarkan untuk dapetin 1 point kill. Shutdown pun terjadi di tangan Skylar. Ini bukan informasi yang baik untuk Bigetron Alpha. Yang tandanya Skylar memiliki gold di atas CV. Langsung ada satu bahang, Raw Wave yang ditahan oleh sang Super Moreno. Karena dia tidak mau terlalu terburu-buru dan dia tidak memiliki hal itu. Breath of Ocean dan Ocean Oddity adalah jawaban untuk clearnya dengan yang sangat cepat. Itu yang mau aku bahas. Pressure dari Super Moreno ini mungkin jadi jawaban, Be, dari pertanyaan KB tadi. Kenapa Bigetron? Tapi CV? Solo pick up from Tyrant! Dari mid lane CV. Dia benar-benar harus mulai mempertahankan posisinya. Jangan sampai muncul di map dan Purify Gaming karena tidak bisa menyelamatkan dia. Kali ini mau tidak mau CV harus bertakuk lutut di arah mid lane. Ya, pressure yang diberikan Moreno dan juga pemain-pemain dari Bigetron Alpha lainnya, itu yang ngebuat Bigetron terus bisa dapetin trade-nya, Be. Sehingga kayak RRQ ini seakan-akan tidak terlalu mendominasi banget. Karena lagi-lagi split push yang dibawakan dari Bigetron Alpha ini masih berjalan di tangan Super Ken. Iya, dan jangan lupakan juga Skylar yang masih farming dari tadi walaupun dia mendapatkan 1 death point. Tapi poin terpentingnya adalah item yang dia jadikan kayaknya lebih unggul daripada Shiva dan levelnya pun dia lebih unggul. 1 level di atas Shiva dalam keadaan loose condition. Karena di turtle kedua, CV udah mulai melakukan rotasi dan melakukan teamfight bersama dengan pemain dari Bigetron Alpha. Sementara RRQ sekarang sepertinya putus Skylar. Oke, tapi nampaknya kalau kita ngomongin dengan combo Demon, kayaknya walaupun belum pernah dihadapi sama Bigetron Alpha, tapi mereka sudah siap dengan itu semua. Dan langsung ada satu Moreno Custom, dan juga CV backline, Noinsaurus backline, dan bakal lihat Super Sorizo berhasil melakukan distraction. Pengalihan isu yang sangat berarti dan bakal langsung ada 1 buah cut shot menuju ke Restoran Versik. Belum ditahan, Skylar masih bertahan di arah belakang dan ternyata dibalik itu semua, para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka mencoba untuk kiting. Not well taken.
Para pasukan dari RRQ mereka juga tersisa berempat. No direct, mungkin damage terjadi. Dan lihat Super Canis kami. Blazing Duet from Skylar. Memporak-porandakan backline. CV hampir ter-take down. Tapi nampaknya di sana Cutlock from Super Can is on point. Skylar nowhere to run. Satu buah kartu berhasil mendapatkan satu poin bersama dengan Raufem. Ditambah ini menimbulkan impact snowball untuk Bigetron Alpha. Mereka mendapatkan 2 buah poin kill. Mereka free terhadap Lord yang mereka miliki. Berkesinambungan adalah kunci untuk Bigetron Alpha. Kita ngelihat gimana trade-nya terus berjalan. Follow up yang mungkin dijawab dari pemain-pemain Bigetron Alpha. Ini menjadi kerugian untuk RRQ sendiri, Be. Dan backstep yang dilakukan oleh Super Ken terlalu tajam di belakang. Gila. Dia bener-bener craving for Skylar, man. Dia Gak tahu. ada Blazing Duet, gak ada apa-apa lagi dari Skylar. No Win of Nature. Gak ada Aegis atau bahkan Win of Nature. Dia mau Purify di sini, gak ada escape mechanism tambahan. No Hanya way, Turan. BMI. Dia Gak tahu ada jalan BMI-nya lagi. udah dipakai, Be. Itu poin terpentingnya Cimomo dan ini dia yang perlu diperhatikan. Bagaimana power defense dari RRQ ketika mereka menghadapi assassin jungler Vani yang 5 poin kill dan 3 assist. Artinya apa? Artinya Festival of Blood-nya benar-benar udah aktif sekarang secara penuh. Dan tinggal menunggu dari segi item. Karena Antiquira sudah ada di tangan dari Super Ken. Mungkin akan menuju ke arah Immortality. Mungkin menuju ke arah Queen's Wings. Untuk Skylar sekarang masih build up untuk 1 buah Win of Nature. Sementara dari sisi lainnya, Shiva juga masih on the way dan Iron. Oke, bakal coba dihantam 2 versus 2. Blazing Duet from Skylar karena backline. Super Rizzo akan menjadi korban keganasan dari Skylar. Karena dia menghantam SWAT, tapi nampaknya Super Rizzo almost is never enough. Flicker telah dikeluarkan. Super Rizzo gagal untuk mendapatkan 1 buah penyelamatan. Di balik itu semua CV juga tidak ter-take down. Bahkan Konsil Kemi telah dikeluarkan. Super Key menuju ke arah Persing. Super Canis coming up. Defense bakal coba ditahan. Tyron Red menuju ke arah backline dan duel Dragon-nya ternyata tidak terlalu berimpact. Persing masih bisa selamat. Tapi mereka tidak melepaskan begitu saja. Super Ken, the power of Bunny Super Ken. Kita tahu 43 menit kemarin dia bermain. Bahkan sekarang dia menunjukkan ketajamannya kembali. Profesor juga memocan. Wah, gila. Bagaimana Super Ken di sini menjadi satu ancaman untuk RRQ. Karena setiap inisiasi yang dibuka oleh Bigetron, udah ada Super Ken yang menjadi eksekutornya. Dan lihat bagaimana tadi mereka berjalan di tembok. Tapi kali ini Super Ken masih bisa survive dan lagi-lagi jauhi tembok. Karena Super Ken selalu mencari tembok tersebut. Tyron? Oh, Tyron, happy birthday! Super Moreno kali ini berhasil membawa surprise Bapak Ibu kepada sosok dari seorang Tyron. Dan Super Ken kali ini benar-benar terlalu power di balik itu semua versi mencoba untuk bertahan dengan adanya heavy spin. Blazing Duet from Skylar! Damage-nya tidak terlalu berimpact karena CV masih bertahan. Dengan ada Tyron Red menutup eksekusi yang dimiliki dari seorang fencing. Tapi dia tidak punya jalan pulang karena terlalu banyak crowd control. Di balik itu semua damage dari Skylar berhasil mengusir mundur dan bahkan membalikan keadaan. Lihat, Super Ken is coming up. Kasotnya gagal mencegah seorang Skylar. Dan Naomi berhasil nyelamatin Skylar kembali. Di balik itu semua, Versix still survive. Wah, gila sih. Dengan bantuan adanya 1 buah Tyrant Rage dari Naomi. Mengembalikan keadaan dan bahkan CV pun tumbang. Tidak adanya Purify di Shiva. Itu adalah jawabannya dari RRQ. Menunggu lagi dengan heavy spin yang bisa menghentikan bagaimana Iritel. Dengan heavy crossbow-nya yang sangat mematikan. Agar sekarang resetnya pun terjadi. Mau nggak mau RRQ harus coba ambil teritorial. Sehingga Lord Enhance-nya tidak sepenuhnya akan di tangan dari Bigetron Alpha. Dan setup dari Bigetron Alpha pun mulai terpatahkan. Early game yang leading bisa pelan-pelan coba untuk dibanding. Ini sih benar-benar dibandingkan dengan kemarin ini harusnya Super Ken akan lebih berat. Dia punya 2 counter di sini loh, Momochan. Iya, dia bakal bertemu sama Naomi, dia bisa bertemu dengan Versix. Jadi banyak efek sisi yang bisa dimaksimalkan oleh RRQ sendiri. Tapi Bigetron Alpha, aku merasa mereka harus sudah mulai cooling down sedikit sih. Mereka harus sudah mulai relax, mereka harus mulai memperhatikan positioning apalagi dari CV sendiri. Karena CV, sekali dia ketangkap dengan 1 buah heavy spin, ini akan sedikit sulit damage dari Bigetron Alpha. Oke, tapi di balik itu semua ada Raufem dari Super Moreno yang gagal mendapatkan 1 buah dan langsung Versix mundur ke arah belakang. Damage terlalu sakit, standing tangan terbang dari CV, heavy crossbow-nya tidak bisa dibendung kembali. Bahkan Lemo menuju ke arah belakang dengan ada Purify Game yang masih ditahan, hilang begitu saja. Double kill from CV menuju ke arah backline dengan Lord yang bebas. No counter setup kembali. RRQ, mereka benar-benar diporak-porandakan di early game kali ini. Oke, kita kenal RRQ. Mereka adalah tim yang objektif, mereka adalah tim yang kuat
di segi lordnya. Objektif means setup. Setupnya dipatahkan, Versiknya ditumbangkan, Skylar nggak punya Purify, nggak bisa teamfight. Sehingga inilah jawaban dari Big Hero Alpha. Mereka mematahkan setup early game dari RRQ. Mereka udah membaca gimana caranya RRQ mau coba untuk nge-secure objektifnya dengan ngebuka fight terlebih dahulu. Tapi dijawab karena Bigetron yang melakukan inisiasi. Oke, tapi Raw Wave-nya langsung The Wild Dragon with Blacker. Gagal mendapatkan apapun karena Ki harus ditumbangi begitu saja. Cover yang sangat baik diberikan oleh seorang Naomi. Di belakang sana Super Ken bakal coba menuju ke arah belakang dan mencoba melakukan flanking. Lihat cover yang dari Basic menutup Padi plus sama Scalar. Tidak ada Cutthroat, hampir saja. Dan bahkan Scalar masih bisa menghindari yang diberikan oleh Super Ken. Super Ken matanya cuma hanya ada satu target, Skylar. The Way of Dragon yang dipatahkan dengan satu buah Tyrant Rage tadi. Dari sosok Naomi menyelamatkan hidup dari pemain RRQ sehingga Big Hero Alpha mereka harus kehilangan initiatornya. Dan kira-kira siapa yang bakal memicu Purify dari Skylar itu adalah pertanyaan selanjutnya. Raw Wave. Ada Raw Wave dengan Petrify dan ada The Way of Dragon dari Super Key. Tapi jangan lupakan juga bahwa di sana ada Super Ken dengan burst instant damage-nya sehingga mungkin akan memicu Wind of Nature dari Skylar. Terlalu banyak cancellation untuk sosok Skylar di sini dengan item yang sudah sangat lengkap sekali. Corrosion Sight bisa menjadi sebuah jawaban atas Super Sorizo, tapi Sorizo pun masih on the way menuju ke arah Blade Armor. Naomi kali ini memang punya pertahanan tapi sepertinya belum ada anti-Quiras. No retribution for this time, lihat Naomi akan coba dipaksa. Versik akan coba menahan seorang Super Ken dan nampaknya gak berhasil. Heavy spin yang terlambat dan Naomi hilang. Tidak ada cover. Tidak ada cover terhadap Naomi. Pokin damage juga tidak bisa diberikan. Naomi hilang tanpa ada pertukaran kali ini. Wah, menjadi kerugian kau untuk tim RRQ di menit ke-16. Memang Lordnya masih belum muncul. Tapi kalau kita melihat dari sisi Big Hero Alpha, mereka udah mulai bisa adaptasi. Ketika mereka sulit untuk mengejar ke arah Skylar di posisi belakang, mereka ganyang bagian depannya. Permainan front to back dengan heavy crossbow, Shiva juga ready banget dengan critical point-nya yang begitu tinggi. Dan Naomi yang tidak ada backup dengan immortality yang pecah. Ini akan sangat rugi sekali karena 40 detik kemudian akan ada Lord dan setup dari Naomi. Ini adalah setup one way ticket. Sekali aja Naomi taruh revenge ke depan dan tidak ada yang connect sama sekali, dia yang bakal dimakan. Do or die. Do or die. Do or die. Ini all in soalnya di Lord yang selanjutnya. Dan untuk kali ini dengan dua Lord yang sudah diamankan sama Big Hero Alpha membuat Gold ternyata tetap dipegang sama Skylar. Lihat, dia farming all the time. Biar tetap keep up dengan goldnya dan tidak ketinggalan secara damage. Iya, dari kedua God laner kita tahu ya, positioning ini penting banget. Tapi Naomi... Oke, dengan ada Terror Super Key bakal coba di take down. Tandanya tidak ada cover lagi dengan ada Terror setupnya tidak kembali terjadi dan hanya immortality yang pecah begitu saja dari Super Key. Tapi Momochan, di balik itu semua kembali terjadi. Berada pertukaran di arah Lord dan ingat Key to Victory. Tidak boleh ada keraguan-raguan untuk objektivitas. Dan bagaimana komunikasi dari tim RRQ ini harus senada tapi Dairon. Oh, Dairon still survive! 2 versus 1 Dairon! Outplay! Ter-outplay! Di balik itu semua Super Sorizo masih coba untuk bertahan. Para pasukan dari Big Hero Alpha mereka kehilangan Super Moreno. No power, damage apakah CV di belah sana. Dengan adanya Heavy Crossbow membuat seorang Dairon cuma dengan immortality-nya. Masih coba di backup tapi nampaknya Dairon gagal untuk di cover. Dairon harus tumbang dengan instant damage yang tidak bisa dipendung oleh seorang Dairon apakah Skylar depan sana. Seorang diri bersama dengan Fancy mencoba untuk bertahan. Dan Wild Dragon dia sangat pede nampaknya. Retribution from Super Ken! No way! Take over from Super Ken! Out of nowhere! Tanpa harus memunculkan batang hidungnya. Super Ken datang di waktu yang tepat. Dan bahkan dengan retribution yang begitu on point Profesor KB. Presisi bedanya satu level. 2580 retribution damage. Dari Super Ken menjadi Lord untuk Big Hero Alpha kali ini. Satu level berarti satu damage pun berbeda. Wah. Dan kita baru hitung semalam sih Momo 130 damage ini akan menimbulkan efek yang lagi-lagi harusnya Big Hero Alpha lebih diunggulkan. 5 lawan 5. Spellnya ready semua kecuali Dairon dengan flickernya. Baru kemarin malam kita bahas, We. 130 per level. Yes. Dan ini dia Lordnya. Lordnya udah mulai masuk ke arah base dan demikian ada RRQ. Menuju ke arah backline, damage yang sangat besar diberikan. Tapi lihat The Wild Dragon menuju ke arah Dairon. Oh, hidden hilang. No back coming to run. Base terbukal sangat bebas. Langsung ada blessing duet untuk claim ini dengan sangat cepat dan bahkan Skylar di depan sana. Berhasil dihindar damage-nya. The Wild Dragon-nya bahkan tidak ada. Menuju ke arah belakang dan ini bencana. Skylar versus everybody. Dan Big Hero Alpha. Kali ini masih bisa dilawan. Tidak bisa terlalu lama. Dan Big Hero take
the game one. What a play from Bigetron. Awal yang baik untuk Bigetron Alpha. Apakah pertanyaan mereka yang selama ini menghantui mereka? RRQ yang selalu menumbangkan Bigetron dari season ke season sekarang udah mulai bisa dipatahkan oleh Bigetron. Tapi ingat, ini Best of 5 Series. Best of 5 Series, stamina adalah kuncinya. Sehingga tentunya masih terlalu dan begitu powerful. Walaupun memang kehadiran dari Joy tetap akan terancam gara-gara satu hero Franco. Iya, Bloody Hand dan juga efek surprise yang begitu menyeramkan untuk sang Joy. Di sini tentunya apakah akan dipatahkan kembali seperti di game yang kedua? Di game pertama kita sudah melihat Fanny yang begitu bebas. Di game kedua apakah Joy dari seorang Super Ken akan melalang buana dan membawa Bigetron menuju match point? Walaupun bukan match point, tapi game kedua menentukan mental dari kedua belah tim. Jadi, untuk MPL Playoff Arena, minta tepuk tangannya! Karena kita langsung menyaksikan game kali ini bersama-sama menuju di Land of Down. Franco yang memainkan kunci penting untuk tim fight dari tim RRQ menahan Joy dari seorang Super Ken kali ini harus berjalan sesuai dengan planning mereka. Seolah aku ingin membuat rima dari Franco yang digunakan oleh Min Coco. Nama asli dari Naomi. Bener juga. There you Minko. go. Ini dia game kedua dari Best of 5 Series dengan Super Ken dan Versik yang masih berjibaku untuk di area dari jungle-nya. Early pressure yang tentunya akan dibuat oleh masing-masing tim. Dan XP lanernya, ini dia Angela dengan heal up yang begitu powerful. Memperlama RRQ di XP lane, membuat rotasinya akan sedikit lebih eksplosif. Oh, wajibannya mantap! First blood! Mengagetkan seluruh penonton dan bahkan saya sendiri sebagai seorang caster yang tiba-tiba out of nowhere, pergerakan yang sangat berani. Berani mengeluarkan flickernya di early game seperti ini yang tandanya di saat turtle nanti tidak akan ada flicker dari seorang Naomi. Wah, tapi menurut aku itu lumayan worth it ya sebenarnya untuk early pressure yang sempat dibawakan oleh Bigetron. Dijawab kembali, dibalikin ke arena RRQ. Ada dua hal yang penting. Tadi satu flicker udah dimention sama Ranger Mas. Dan yang kedua adalah bagaimana heal up dan Super Sorizo yang ketinggalan level. Sekarang artinya Banana akan memenangkan match up di XP lane-nya. Ya mungkin karena kita lihat juga. Dari segi gold, Banana telah memiliki 800 dan Sorizo 500. Ini akan mungkin lebih prio terhadap satu attack damage, yang satu defensive damage. Melihat dengan level yang baru level 3 dari Super Sorizo, jadi kayaknya dia tidak harus terlalu lebih takut lagi. Dan Emblem kali ini silakan Profesor. Iya, ada Festival of Blood dari masing-masing XP laner dan perbedaannya adalah di Quantum Charge. Sehingga Banana bisa benar-benar straightforward ke belakang. Hanya saja targetnya yang perlu diperhatikan karena ada dua healer di sini. Ada Motivation Roar dan ada juga heal dari Angela dengan Hard Guard. Alright, tapi dibalik itu semua para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka udah mulai membayang-bayangin Versik di dalam pit turtle. Versik tahu di sana Super Ken. Versik juga udah tahu di sana ada Super Key. Tapi nampaknya di sana Super Ken akan menuju ke seorang Banana terlebih dahulu. Black Dragon Trap dikeluarkan. Banana kali ini menuju ke arah belakang bersama dengan Clay. Deden from Bongo dan nampaknya Deden gagal mempertahankan Banana. Tapi ternyata dibalik itu semua Versik mencoba fokus menuju ke arah Retribution. Mampukah berhasil langsung ada heavy spin from Versik dan bahkan Super Ken take down. Oh my God! Dibalikin keadaannya ketika dia berhasil selamat dari Retribution from Super Ken. Takeover berhasil, ternyata tidak ter-take down. Dengan kalkulasi saya lihat seperti itu, Profesor. Harusnya dia udah termakan. Dan shield absorbnya benar-benar membuat tadi satu sosok dari Joy-nya Super Ken tetap selamat dan melihat draft seperti ini. Kita tahu sendiri bahwa ada dua heal up. Damage-nya harus benar-benar valid. Jangan sampai ada miscalculation dari RRQ karena mereka tidak membawa healer. Dan teamfight jangka panjang harus mereka hindari. Sehingga Naomi mungkin di sini harus benar-benar dengan sigapnya membuka setup terlebih dahulu. Ketimbang Bigetron yang melakukan setupnya terlebih dahulu. Dan setupnya bisa aja terjadi ketika Naomi tidak kelihatan di area map. Oke, langsung ada on Fori. Untuk covering up Super Ken. Masih ada Electrifying Beast juga yang akhirnya menyelamatkan dirinya mundur ke arah belakang. Dengan ada Super Key yang selalu standby berdekatan dengan posisi dari sosok seorang Joy. Yang cukup diperhatikan dan cukup berbahaya adalah sekarang Super Moreno. Oke, dia bukan di ultimate utama berbanding dengan game sebelumnya. Tapi ternyata dengan power dari Super Moreno yang bisa melakukan covering up. Purify di sana, heavy speed dikeluarkan. Blazing Pro Scaler tampaknya terlalu sakit untuk merasa dia bisa diberikan oleh Sureta Minan Poli from Deden. Berhasil memporak-porandakan back
backline dari Bigetron Alpha. Kehilangan CV. Flicker from Super Moreno. Kali ini berhasil mendapatkan 1 point kill atas Naomi. Super Moreno. Lihat, walaupun dengan bukan hero power, membuat Naomi tumbang menjadi sebuah jawaban kali ini. Tapi gila ya, Clay berhasil untuk mengeluarkan counter balik ke arah pemain-pemain dari Bigetron Alpha dengan Minion Fury yang di-copy dengan IMU bro. Ini dia. IMU yang benar-benar mahal terhadap Minion Fury dan mungkin akan diambil lagi nanti ketika tim fight besar. Apalagi ketika kita berbicara bagaimana utility hero yang begitu luas dari Bigetron Alpha. Untuk sekarang Shiva mengamankan 1 buah Claw dan ini mungkin akan menimbulkan efek sustainability. Permainan 4-1 bisa dijalankan lagi oleh Bigetron Alpha. Flask of the Oasis juga sudah ada di tangan dari Moreno di menit yang ke-359 tadi. Sehingga ini akan membuat RRQ harus lebih mementingkan kalkulasi daripada inisiasi. Ingat, damage-nya harus cukup. Jangan sampai damage-nya nggak cukup, malah bisa dibalikin nantinya. Dan sekarang Bigetron Alpha mereka udah mulai menurunkan tempo permainan. Mereka tahu mereka agak sedikit sulit nih untuk bisa menumbangkan pemain dari RRQ sebelum objektifnya dikontes oleh Bigetron Alpha. Oh, atau makan aja super key-nya karena kebetulan Itu dia dia. juga bakal mengendalikan tim fight besarnya karena ingat Minotaur dengan Minion Fury-nya, Flicker ini adalah combo yang mengerikan. Oke, Electrifying Beast telah dikeluarkan di sana. Coba ditaruh di lapangan. Retribution from Persik. Berhasil menyelamatkan 1 buah Turtle. Di balik itu semua tim fight yang terlalu besar diberikan oleh Bigetron Alpha. Mereka tidak mau kena kendor. Mereka kehilangan Turtle tapi mereka mengganyang para pasukan RRQ. Setidaknya ada 1 buah tangan yang berhasil didapatkan oleh seorang Super Ken. Banana. Di balik itu semua, CV tidak mau tinggal diam. Dia tidak mau kalah dari segi rotasi yang diberikan oleh seorang Skylar. That's why ketika adanya Turtle yang tercuri, dia melakukan rotasi ke arah mid lane. Dia berhasil mendapatkan pundi gold dan di arah top lane. No counter for Super Ken. Gak ada yang bisa megang dia. Gak ada yang bisa ngandangin sosok Super Ken. Ini terlalu bisa dibilang lumayan bebas ya dari seorang Super Ken-nya sendiri karena lagi-lagi space create yang dilakukan oleh Bigetron Alpha mengharuskan Banana mau nggak mau harus mulai peka dengan lini yang di-split oleh Super Ken. Ini juga tujuannya agar nantinya Versik dengan AK-nya ketinggalan level. Makanya dibiarkan farming 2 lane. Sekarang mau nggak mau Versik harus mengejar ketertinggalan dengan memaksakan teamfight di early game. Tapi Shiva masih ready dengan Purify-nya. Hal ini yang membuat ada sedikit keraguan-keraguan dari RRQ untuk melakukan ganking ke arah gold lane. Ganking ke arah XP lane, Terisla terlalu tebal, terlalu all in ke arah Terisla juga nggak bagus. Dia punya Brave Might, dia punya Angela. Backlinernya memang tidak ada, tapi Bigetron Alpha terlalu kuat untuk covernya. Tapi sebenarnya ya, bait untuk menggunakan Purify ini sempat dilakukan oleh RRQ. Iya. Ketika posisi dari Clay mengcopy dengan IMU yang dimiliki oleh Super Key. Sehingga ketika ada 1 buah heavy spin yang dibuka oleh Versik ini di follow up dengan adanya Minion Fury dari Clay. Dan opsinya banyak banget. Karena awalnya Naomi sempat menarik dengan 1 buah Iron Hook sehingga CV harus menggunakan Purify-nya. Ini dia pertanyaannya, siapa yang bakal di-copy dengan IMU? Ada Minotaur, ada Joy, ada Angela, dan juga ada Terisla. Semuanya bisa di-copy oleh Clay. Terlalu banyak opsi juga nggak bagus. Ya, kalau bisa kita bilang adalah sekarang kondisinya aja yang berbeda. Kondisinya, mau Kondisinya, gimana? Mau iya. damage, ambil Joy. Mau utility, mungkin ambil penalty zone atau bahkan Minion Fury. Dan bahkan kalau misalnya dia berada di posisi yang udah unggul, kalau menurut aku Minion Fury ada sebuah jawaban. Tapi kalau dia yang mau engage atau dia mau defensif, Love Wave lah sebuah jawaban. Dan juga Hard Guard mungkin di depan sana. Tapi ternyata di balik itu semua ada sesuatu yang berbeda. Mereka memiliki penalty zone. Deden from Bogor ingin menggerakkan ke arah backline-nya. Bakal coba di cover, zoning out terjadi dan bakar Retribution from Persik kembali. Menyelamatkan Turtle. Deden from Bogor tidak bisa selamat. Bersama dengan keganasan dari Bigetron Alpha. Mereka masih mau lebih dan akan mendapatkan 2 point kill dari Persik. Blessing for nothing. Ada impact damage yang diberikan oleh Skylar. Tidak bisa memberikan impact apapun dan tidak ada yang tumbang dengan 2 poin yang didapatkan Bigetron Alpha. Oh, Masih Naomi mania mata bersama dengan bola di hand untuk ada damage turret tembakan Super Key. Ter-take down. Di sana Skylar masih bisa menyelamatkan dirinya. Tapi di balik itu semua Naomi harus menjadi korban keganasan. Dan sama Sorizo. Backline Soras. Dalam keadegannya. Modify Gaming. Gocekan maut dari suara Skylar. Membuat dirinya masih selamat. Tapi Deden from Bogor gak bisa memberikan damage yang lebih karena Super Ken terlalu ganas bersama dengan seorang Super Moreno. Wah, team fight yang begitu panjang, Be. Tadi kita sempat melihat Bigetron Alpha yang mungkin gagal melakukan kontes ketika heavy spin dibuka oleh Versik. Tapi Bigetron, mereka selalu mencoba untuk menumbangkan pemain-pemain dari RRQ sehingga kerugiannya yang awalnya harusnya jatuh ke tangan Bigetron Alpha sekarang jadi seakan-akan jatuh ke RRQ karena mereka kehilangan member yang banyak. Dan ini dia, team fight panjang yang menguntungkan bagi Bigetron Alpha. Game back
by Grab. Skylar adalah pemain pertama yang berhasil mencapai 200 kill terhitung sepanjang MPL ID Season 12 berjalan. Namun, apakah poin kill ini bisa menjadi penyelamat? Karena kali ini snowballing terjadi. Oh my god, Lodihan! Langsung ada blazing duet yang tercancel begitu saja. Tidak ada blazing duet kali ini, tim fightnya berhasil Supercat still survive. Dibalikan kembali keadaannya, mereka mengganjal ke arah belakang. Persik tertinggal seorang diri. Skylar mencoba untuk bertahan, tapi di sana nampaknya Minan Fury nggak bisa save the day. Masih mau lebih di depan sana dengan adanya hantaman benda tumpul yang tidak berhasil menaik seorang CV. Membuat dirinya memberikan free hit terhadap Persik dan tidak bisa di counter. Yang akhirnya membuat para pasukan Picator mereka mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Bait yang dilakukan oleh Super Ken ternyata memiliki planning yang begitu bagus untuk bikin Alpha. Dia sengaja mau mendapat tapi dia mantap. Lagi dan Tapi lagi. Super Sorizo berhasil selamat dengan flicker plus hardcut. Itu dia, Rohati. Ini Rotasi hati. boleh ganti target sebenarnya dari RRQ. Mereka harus engage ke arah Super Moreno terlebih dahulu. Super Moreno dengan Fast of the Oasis terlalu kuat. Bloodihan again. Oh, Bloodihan again. Penalty zone Deden from Bogor. Tidak terlalu berimpact, maka Super Sorizo masih terlalu kuat di belakang sana. Deden akan coba pulang. Flicker telah dikeluarkan. No utility for this time. Mati-mati yang menjadikan Sorizo memang itu yang bisa didapatkan. Karena bahkan Sorizo still survive. Sorizo terlalu kuat dan akhirnya tumbang. Tapi dibalik itu semua Super Cat terlalu mengganas membuat Persik harus mengurungkan niat dengan adanya CV. Tembakan terakhir saja membuat Persik tertunduk lemas tak berdaya. Sorizo versus everybody. Super Ken masih mau lebih sepertinya. Gak mungkin dia bisa menahan damage dari Super Cat. Karena damage electrifying beast-nya udah terlalu kuat. Ditambah lagi Super Cat tidak harus takut untuk tidak bisa keluar. Dan setupnya satu demi satu tumbang. Oh my god, lagi dan lagi Blazing Duet tercounter dengan adanya Super Key di sana dengan sangat sikat. Membuat para pasukan dari Bigetron Alpha. Mereka mencoba untuk mendobrak Pistol dari RRQ. Bigetron mengamuk. Dan from Bogor mencoba untuk mempertahankan damage-nya. Masih ada Super Key di sana. Love Fire masih diberikan membuat para pasukan dari Bigetron Alpha. Nampaknya tidak mau masuk lebih dalam lagi. Mereka mendisiplinkan regu mereka. Gila sih, ini Bigetron Alpha seakan-akan mereka menyetir RRQ untuk terus fight pegiatan yang jangka panjang. Iya. Dan bahkan RRQ, mereka termakan akan hal tersebut. Dan sekarang, Petrify. Oh, damage yang akhirnya bisa membuat sosok Ki tumbang di depan sana. Membuat para pasukan dari Bigetron Alpha kali ini benar-benar harus diwaspadai dari 5-man team fight-nya. Dan Iya, masalahnya tapi targetingnya nggak berubah, Be. Tapi jujur ya, ini yang mungkin harus dipatahkan sama teman-teman dari Bigetron Alpha juga. Bagaimana pematahan setup dari RRQ dengan permainan pick of power-nya. Ada Franco di sana. Sehingga mungkin dari segi RRQ-nya lebih power dari pick off-nya. Dan menunggu satu demi satu dari Bigetron Alpha yang melakukan engage ke arah mereka. Necklace of Durance adalah jawaban dari Clay. RRQ sekarang betul-betul membutuhkan setup dan ini dia all-in-nya. Oh my god, Bloodihan akhirnya Super Ken tershutdown. No Super Ken for this time. Tapi para pasukan dari Bigetron Alpha mereka tidak harus kehilangan apa-apa kecuali turret. Tidak ada Lord. Objektivitas juga mereka tidak memiliki purple ataupun orange di depan sana. Yang dimanfaatkan RRQ sekarang hanya ada turret yang bisa mereka push di top lane Tapi dan juga mid lane. ini dia pola permainan yang diubah. Sehingga dengan Naomi yang all in terhadap Super Ken dan targetnya adalah pick off. Membuat pergerakan dari RRQ bisa lebih dinamis. Wow. Permainan adaptif ini yang dicari dan Naomi dengan 50% hook yang sangat mengerikannya. Ya 12 kali kena dari 24 ya. Jadi 50% pasti bakalan terkena nih dari Iron Hook seorang Naomi. Sementara dari Super Ken yang tadi sempat keculik di area atas. Membuat Bigetron mereka harus mulai turunin tempo. Mereka menunggu lagi Super Ken. Untuk setidaknya ini sekarang metode split push-nya harus udah mulai mungkin sedikit-sedikit dikurangi ya. Nah. Karena kelihatan RRQ mereka yang lebih siap lagi-lagi dengan metode pick off yang dibawakan oleh Naomi. Karena mereka bawa Cloud, tujuan bawa Cloud adalah memenangkan bagaimana lane jauh atau main dari samping. Tapi yang perlu diperhatikan juga adalah dari posisinya Super Ken. Jangan show up duluan sebelum Bloodihan digunakan. Karena sekali aja Joy terkena efek suppress. Itu sudah bisa dipastikan Joy-nya akan menghilang di lane here. Alright, kembali lagi kita menuju ke arah Lord yang terhormat. Papa Lord yang terhormat ini sangat benar-benar penting untuk para pasukan dari RRQ. Bahkan kalau dia dapetin dengan wipe out dari Bigetron Alpha juga nggak terlalu bermasalah. Dia bisa melakukan one strike push. Dan sekarang yang harus diperhatikan adalah kembali lagi, apakah keraguan-keraguan akan keluar dari para pasukan RRQ atau sebaliknya Bigetron yang bakal coba dimakan. Hardcut belum dikeluarkan, langsung ada Banana depan sana. Bertahan dengan adanya Black Dragon Transform, tapi Banana memilih untuk mundur. Terlalu sakit damage yang diberikan oleh seorang CV.
Bahkan dari harga sedikit pun belum dikeluarkan. Kali ini masih yang mantap. Olin menuju ke arah Super Key. Jika mereka penalti zone. Minan Puri memperanakan semua dan bahkan Clay di sana. Mencoba untuk kabur dari sergapan Super Ken. Super Sorizo terkena blessing dan Proscalar. Damage-nya memang sakit. Tapi dia nggak bisa lebih dalam karena Sive benar-benar menembakkan senjata yang sangat sakit. Menembakkan panah buta asmara. Membuat para pasukan dari RRQ porak-poranda. Sepertinya seperti yang KB bilang ya. Targeting menjadi permasalahan untuk RRQ. Karena mereka terlalu berfokus sama lini belakang dari Bigetron Alpha. Mereka lupakan Sive. Di sisi belakangnya begitu free dan triple kill berhasil didapatkan. Tapi triple kill didapatkan ini nampaknya membuat impact kalau mereka bisa melakukan one strike push. Apakah akan one strike push from Bigetron Alpha? Antimania gagal. Super Key kali ini hanya memberikan badan dan memilih untuk menuju ke arah turret. Membuat Lord akan lebih mudah. Dan mereka akan melakukan 3 lane push. Wah, apakah RRQ mereka bisa melakukan defense? Ingat ini adalah game yang kedua. Bigetron Alpha kalau mereka bisa mengamankan game ini berarti satu langkah lagi menuju ke top 3. Dan RRQ mereka semakin berada di ujung jurang. Lord sudah mulai berjalan, ball distributionnya sudah terlalu jauh. Kalau kita melihat memang sebenarnya ada 5.000 di tangan dari pemain Bigetron Alpha, terutama di tangan dari seorang Sorizo. Alright, di arah top lane best turret telah pecah. RRQ bakal coba dipasang Manciman yang matang untuk Sorizo bertahan dengan ada best turret yang sakit. Langsung ada Black Tango Trapper menuju ke suara Sive, gak boleh apapun yang terjadi, Banana. Langsung ada Hardcut, tingkah berangan sangat cepat oleh seorang Versik, tapi di belakang sana Skylar seorang Didi. Mencoba untuk berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan Lord yang dimiliki Bigetron Alpha. Wah, mereka hantamannya masih bisa dibendung. Mereka harus udah mulai respect sih dengan 50% hook rate dari Naomi ya. Apalagi bertarung di area base dari RRQ, terlalu mengambil risiko dari Bigetron Alpha. Mereka harus menunggu setup yang dibuka oleh Naomi. Dan jangan lupakan Bloody Hunt yang dari tadi kita benar-benar tunggu dari Naomi. Super Ken menakutkan atau sesakit-sakitnya damage dari Joy. Perlu di-respect juga terhadap Bloody Hunt yang memberikan efek suppress. Late game moment akan menjadi salah satu hal yang kita lihat mulai dari menit yang ke-16 kali ini. Karena dari 70 detik ke depan kita akan melihat team fight yang sesungguhnya. Immortality adalah kunci dari masing-masing tim dan Iron Hook lagi. Semua rumput nggak ada yang aman untuk Bigetron Alpha walaupun mereka dalam winning condition. Ingat, pick off yang dijalankan bisa selalu diaktifkan dalam keadaan loose condition sekalipun. Franco adalah hero yang bisa memaksa team fight walaupun tidak ada setup. Ini Skylar udah ready sih sebenarnya. Super Sorizo kena poking karena seperti kata Momochan. Mungkin Skylar udah berada di fase full itemnya. Udah di power spike-nya. Tapi dari tadi sih satu hal yang aku lihat, Blazing Duetnya nggak ke-deliver dengan maksimal. Nah itu, apakah keraguan-raguan masih menjadi suatu hal yang kita lihat dari sisi RRQ? Karena Skylar di sini harusnya udah mulai pede dengan lini depan dari tim RRQ yang which is Naomi ini selalu bisa untuk menghalang sisi depan dari Bigetron Alpha. Jadi garda depan dari Bigetron Alpha ini udah jadi urusan untuk Naomi. Skylar tinggal cari positioning yang pas, masuk ke area belakang, dapetin Sive atau bahkan dari Super Moreno. Karena targeting dari RRQ ini benar-benar penting banget, Be. Dan Rose Gold Meteor jadi jawaban dari Skylar, nanti Blazing Duetnya akan bisa lebih safe. Purify pun ready. Tapi jangan lupakan bahwa Lord kali ini sangat-sangat penting bagi kedua belah tim. Alright, tapi mereka melihat adanya Iron Hook yang cukup menyeramkan. Akhirnya membuat mereka tersadarkan kalau kayaknya out of position lebih baik deh. Kayaknya out of area juga lebih baik dibandingkan dia harus memaksa terlihat posisinya di belakang sana Versik. Ingat, tidak boleh terpoking juga damage-nya. Sive sampai sekarang dia belum tersentuh. Untouchable walaupun sudah tumbang sekali di arah bottom lane tadi. Tapi kayaknya mereka sampai sekarang masih belum mampu untuk bisa mendapatkan Sive. Di balik itu semua Hardcut telah dikeker oleh seorang Super Moreno di arah belakang. Bakal fokus untuk siapa yang akan coba diganyang oleh para pasukan dari RRQ. Dan dual laning yang dimegang oleh Bigetron Alpha. Di balik itu semua Electrifying Beast masih coba ditahan. Damage-nya terlalu sakit. Skylar mendengar belakang penalti zone yang pernah tidak Manciman yang mantap. Super Cat. Immortality-nya pecah dan bahkan dia masih lawan Satraja tapi tidak bisa menyelamatkan dirinya. Astagfirullah terjadi dan bahkan Retribution-nya kali ini didapatkan oleh siapa? Tidak ada. Super Moreno save the day for Bigetron Alpha. 2 berbanding 4.
Apakah Skylar mampu menyelamatkan diri jiwa dan raganya dari RRQ? Para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka langsung ke arah depan. Super Moreno dengan flickernya Fernasi mengagetkan saja. Dan para pasukan dari Bigetron Alpha, Bajing Mania mantap, dapetin super key. Satu persatu, dipukul mundur. Skylar versus everybody. Modify Gaming, no win of nature. Dan bahkan lihat, Blazing Duet from Skylar akan ke save the day. Berhasil mendapatkan 2 poin kill, tapi Bigetron memaksa ke game yang ketiga. Match point di tangan Bigetron Alpha. The king has fallen. Slowly but sure, RRQ kehilangan 2 game mereka berturut-turut, Profesor KB. 0-2. Wah, Skor yang kali ini nyata adanya. Mengingatkan kita bahwa Bigetron Alpha ketika berada di hari yang pertama bermain dengan 0-3. Tapi jangan lupakan juga, Sang Raja bukan pertama kalinya ada dalam keadaan seperti ini. Reset adalah satu kata kunci yang mungkin bisa mereka nantikan untuk di game yang ketiga kali ini. 2 poin, Bigetron Alpha match point dengan Joy, Angela, dan Minotaur sebagai tombak utama mereka dan Shiva yang tidak bisa disentuh oleh lini manapun. Mau itu Naomi, mau itu Versik, atau bahkan Clay sekalipun. Sulit untuk menangkap Sang Iritel. Lawan 2 lineup yang berbeda. Itu bukan masalah, Momochan. 2 lineup dipatahkan di hari yang sama. Di acuan, snowballing atau terguling. Wow, ini akan menjadi bukti dan kita akan menjadi saksi di game ketiga kali ini. Apakah reverse sweep bisa kita saksikan dari sisi Sang Raja atau Sang Robot Merah yang ternyata akan membantah itu semua dan mengamankan 3-0 mereka. One last chance. Satu nyawa terakhir untuk RRQ dan match point untuk Bigetron Alpha. So, FPL Playoff Arena, mana tepuk tangannya? Let's go menuju ke arah Land of Down. Wah, aku sudah tidak sabar untuk melihat game yang ketiga kali ini. Karena ini akan menjadi penentu titik yang akan kita saksikan. Apakah menjadi titik terendah atau titik tertinggi? Bounce back yang dicari oleh RRQ saat ini. Melihat bagaimana keadaan mereka yang lagi under pressure. 2-0 pun sudah ada di tangan dari Bigetron Alpha. Serta rotasi yang mulai tercipta. Pressure di area gold lane. Digi Bruno. Metode rank games yang sering kita saksikan. Dan bahkan sudah mulai tercipta di area gold lane-nya. Oke, dibalik itu semua dengan prediction yang tidak berubah. Bahkan para pasukan Bigetron Alpha kembali mencoba memberikan pressure. Kali ini seperti kata Profesor, ketika Naomi tidak bermain dengan hero pick overnya, ini bukan power Naomi, ini bukan permainan nyaman Naomi, Momochan. Iya, dan sekarang seperti yang aku udah bahas, Naomi akan langsung bisa melakukan cover ke arah laning dari seorang Skylar. Oke, tapi di arah bottom lane, Clay mensambut itu semua dan flicker bahkan harus digunakan oleh seorang Sober Key untuk menyelamatkan dirinya dari ganking yang cukup berbahaya di arah bottom lane. Oh, rotasi Belum agresif. terjadi, tapi retribusi telah dikeluarkan. Deden from Bogor menjadi sebuah jawaban dan heavy speed. Ternyata kali ini berhasil melakukan first blood, tapi dibalik itu semua Super Ken akan coba diganya. Tidak ada jalan untuk pulang dan bahkan Skylar berhasil melakukan 1 point kill. Mundur ke arah belakang dengan damage yang besar. Tapi mengeluarkan flicker menjadi sebuah jawaban untuk Digi dan juga Bruno kalau mereka bisa memakan Skylar. Wah, apakah terlalu memaksakan untuk menumbangkan Clay tadi, Prof KB? Wah, ini jatuhnya malah mematikan rotasi dari Clay dan membuat Clay benar-benar berada dalam under gold condition. Naomi mau tidak mau kali ini harus melakukan sharing terhadap rotasi yang nantinya agak sedikit beresiko menuju ke arah Turtle. Karena daripada nantinya 3 lawan 4 di area Turtle, RRQ bakal kalah dari segi jumlah. Dan Moreno benar-benar memberikan pressure terhadap Clay-nya agar tidak hadir di setup Turtle kali ini. Tapi pertukarannya ke arah Super Ken, Prof KB. Gak masalah. Lagi dan lagi rotasi dipegang sama Varsha. Oke, nampaknya di depan sana. Langsung ada satu retribution from Super Ken kembali. Untuk ke arah Versik, masih ada puncher. Dan ternyata tidak ada jalan untuk pulang. Versik, where are you going? Nowhere to run. Dan bahkan kali ini Super Ken kembali
kembali membalaskan kematiannya di early round. Kita melihat Versik yang berhasil di-lock dengan adanya satu buah heavy spin. Bahkan Sive mendapatkan full planting di area bawah. Ini di bawah menit yang ketiga dan hampir menghancurkan seluruh turret di area gold lane. Berhasil dilakukan, artinya nanti akan ada rotasi menuju ke arah XP lane dengan plating yang sama. Super Sorizo bisa saja langsung hadir di area bottom lane. Dan bahkan di depan sana Super Sorizo akan membuat pergerakan yang sangat berat untuk Versik bisa mundur ke arah belakang. Zoning out, distraksi, pengalihan semua yang diberikan dan bahkan untuk menumbangkan Super Sorizo. Dia membutuhkan banyak banget power. Lihat sampai saat ini Versik yang bahkan kewalahan. Dan dia berhasil mendapatkan retribution. Tapi dia tidak akan cukup untuk bisa bertahan dari Super Sorizo karena onward-nya gak berhasil. Didapatkan banana, kepentok tembok. Kalau tadi onward-nya berhasil, ternyata bukan kepentok tembok tapi purify. In the right time. Diaktifkan di momen yang tepat dengan kali ini gerakan dari Shiva yang sudah sangat-sangat bold. Akan bergerak ke arah top lane. Time Journey save the day. Membuat seorang Super Ken kali ini mundur ke arah belakang dan bahkan berhasil kabur. Tidak dapetin satu point kill, tapi Purple Buff selamat. Meskipun begitu dia mengeluarkan Time Journey. Itu adalah sebuah hal yang harus dilakukan Super Ki, mau tidak mau. Mau tidak mau, daripada nanti dia harus kehilangan lagi Super Ken untuk kedua kalinya. Dan malah membuat snowballing effect bagi Versik. Lihat lagi dan lagi di area mid lane. Clay mau tidak mau harus mengeluarkan flickernya hanya untuk bertahan hidup. Dan Super Ken hanya memberikan pressure, memakan gold shield turret sehingga 1.500 gold di early game bukanlah hal yang mustahil bagi Bigetron Alpha. Tapi pressure yang dibawakan sama Bigetron Alpha ini ngebuat Versik udah mulai ketinggalan dari segi level. Iya, itu jelas banget dari segi level, dari segi bagaimana farming di early gamenya. Dan jangan lupakan Skylar yang sendirian. Flicker. Gila, 3 orang standby on position. Dan bahkan Flicker di-trigger ketika team fight dari Turtle di arah gold lane, Momochan. 2 Flicker yang mahal untuk RRQ berhasil debate oleh Bigetron Alpha. Sehingga Turtle-nya sekarang ini bakal jadi marah bahaya kalau RRQ mereka terlalu memaksakan untuk kontes di area Turtle-nya. Dan ini dia, sebuah rotasi di area XP lane yang sudah ditumbangkan juga 2 platingan full bagi Shiva. Diamankan begitu saja di early game kali ini dengan pressure seperti ini. Skylar benar-benar kesulitan, tidak bisa melakukan farming dimanapun. Super Ken, apakah dia bakal jump in? Oh, gak bisa. Dia gak bakal bisa dapetin karena terlalu banyak perimeter tembok yang dimiliki oleh para pasukan dari RRQ. Meanwhile di balik sana Banana dipoki damage oleh Super Sorizo. Benar-benar nyaman. Lihat head to head yang sangat berat untuk di arah gold lane. Kali ini membuat suara Skylar harus mundur ke arah belakang. Tidak bisa catch up, tidak bisa mengimbangi Sive. Zoning out terlalu banyak untuk seorang Skylar dan bahkan audience prediction. Mereka membuat Bigetron mendapatkan 41%. Dan bahkan di depan sana Super Ken dapatin satu Purple Buff para pasukan dari RRQ. Mereka nge-team fight dengan sangat besar. Dapat satu point kill. No Versik for this time. Time Journey save the day. Oh my god, ini bencana. 3 turret selama 5 menit game berjalan sudah bisa dikantongi oleh Bigetron. Dan bahkan mereka mendapatkan keunggulan dari segi network sebanyak 3.100 B. Bayangkan 2 platingan Cimomo, 3.000 bukanlah hal yang mustahil. Ini bisa snowballing sampai 5.000 ketika nanti ada turtle yang ketiga. Kritikalnya 1.500. Dan itu yang dicari sama Shiva, early advantage dari gold lane. Swing platingannya semua ada. XP lane pun dimakan hanya dalam kurun waktu 4 menit 50 detik. Dan itu semua platingannya beserta turretnya hancur seketika. Wah, 5.500 di tangan seorang Sive dan pemain dari Bigetron Alpha mereka tahu kunci mereka harus press dari Versik dan juga Skylar. Dan ini pelan-pelan ya, kalau misalkan snowballingnya berhasil, itu awalnya bakal dari combo Banana Clay. Tapi di bottom lane, lagi-lagi Flicker. Menghindari sedikit pergerakan tapi Banana Primal Ward-nya for nothing. Damage-nya sangat besar dari seorang Sive, gak bisa dipenuhi begitu saja. Super Moreno memukul mundur para pasukan dari RRQ. Dapat memory, berhasil mendapatkan Super Key. Tapi it's not worth it, itu kadang-kadang sosok dari seorang Banana. Yep, dan bahkan Sorizo juga udah mulai datang untuk mengganggu invasi ke area jungle dari tim RRQ. Sementara Bigetron Alpha, mereka cukup dengan metode pick off satu persatu aja, Be. Iya, satu persatu mulai dari Banana. Karena balik lagi, ini bukan Naomi yang bakal buat setupnya, tapi Banana. Betul. Dengan editnya, dengan onwardnya. Dan jangan lupakan bahwa Super Key tidak memicu sama sekali time journey-nya. Masih disimpan. Kayak tujuannya untuk Shiva. Menurut aku Banana flickernya penting banget sih. Dia harus bikin satu momentum dengan adanya flicker dan juga onward bersama Shatter. Dan Skylar. Buset ditempel habis satu buah Feather S-Rank mencoba untuk membuat damage tambahan. Tapi lihat Purify Gaming. Powerful memory almost but it's never enough. Sive.
Diam-diam mengambil arah yang tidak diduga-duga oleh RRQ. Mereka coba potong supaya Naomi-nya ini nggak bisa untuk mengcover ke arah seorang Skylar. Dan satu hal penting, Super Moreno membawa Primal Wrath. Lihat map-nya terang banget. Iya, seolah kayak ini mengidentifikasi kalau Big Dragon Alpha bakal bawa 2 marksman. Yang satu magic damage, yang satu physical damage dengan Malefic Roar di tubuh dari Shiva. Ini bakal jadi ancaman, permainan front to back bisa dijalankan. Dan ingat, ada Akai di depannya. Badan yang begitu tebal bersama dengan Uranus dan ditambah dengan time journey dari Super Key. Ini formasi dari Big Dragon Alpha sulit untuk dibendung. Oh my god, Versi bakal coba dipaksa. Masih ada satu heavy spin yang dihindari oleh para pasukan RRQ. Mundur ke arah belakang, mereka tidak mau tim fight yang lebih lanjut. Tapi di menit yang ke-8, mereka di kandang di dalam kastil mereka sendiri. Iya, 6 turret sudah dikantongi oleh Bigetron Alpha. Dan sekarang invasi jungle-nya akan semakin bebas lagi. Map-nya terang banget berkat adanya time bomb yang diberikan oleh Super Key. Tapi kalau kita lihat, ternyata kita akan dihentikan sejenak. Oke, menanti pause yang sedang terjadi kali ini. Dengan ketegangan intensitas team fight yang ada di game yang kembali challenge pertandingan. Dan akan menjadi saksi Land of Dawn di game ketiga kali ini. Ini dia. Pertarungan yang masih didominasi oleh sang rumput merah, RRQ. Mereka masih punya kesempatan sebenarnya, tapi lagi-lagi momentum yang penting harus diciptakan dari seorang Banana, di follow up dengan adanya Clay dan juga Skylar. Dan Bigetron Alpha, apakah Super Key yang ternyata menjadi jawaban di game ketiga kali ini bisa ditargetkan terlebih dahulu oleh RRQ, Be? Dan Lord kali ini kayaknya bakal jadi penting banget untuk teman-teman dari Big Dragon Alpha karena mulai snowballing sampai 6.000 dan bahkan Super Sorizo-nya menjalankan 2 lane sekaligus. Ini karena ada teman saya yang datang, kita mau mengucapkan selamat datang kepada Papa Lord yang terhormat. Banget tim fight di depan sana, Laser Banana yang dipukul mundur. Membuat para pasukan dari RRQ mereka harus melepaskan Lord kali ini. Selamat datang Cornet di Mahaka Square. Oke. Sebagai salah satu caster MPL juga dulunya. Berikan tepuk tangan untuk Cornet. Banyak kangen ya, banyak yang kangen sama Cornet nih ya. Akhirnya datang juga. Dan Lord pertama yang berhasil disecure oleh Bigetron Alpha. Dengan lagi-lagi keuntungan dari Lord ini akan semakin besar untuk Bigetron Alpha. Hampir menyentuh angka 7.000 di tangan dari Bigetron Alpha di menit ke-10. Dan bahkan lihat damage dealt yang diberikan dari Super Key dengan pokingan damage dari alarm time bomb-nya. Hampir membuka semua map yang ada. Itu yang aku bilang. Dan Wind of Nature-nya juga ready dari Shiva. Ini bakal jadi satu push yang berbahaya sehingga membuat RRQ perlu menjaga posisi mereka. Jangan sampai ada yang terpick off. Feather Extract telah dikeluarkan. Ingat tetesannya itu punya batas. Menuju ke arah mid lane, fokus ke arah belakang, berhasil mendapatkan Banana, flicker ke arah belakang. Best turretnya terpecah, tapi para pasukan dari RRQ mereka masih ada time journey yang tidak bisa ditembus sama sekali. Lihat damage yang diberikan dari Shiva, terlalu sakit. Dan bahkan best turret akhirnya berhasil diselamatkan. Tapi dibalik itu semua, hantaman yang terlalu keras ternyata diberikan oleh RRQ. Dengan 7.000 gold difference mereka masih punya asa, tapi versi gak boleh dive in terlalu dalam. Dia bisa hilang, instant pick up bisa terjadi. Apalagi masih ada poke damage dari Super Key dengan alarm bomb ya. Dengan time bomb yang begitu berbahaya karena kita sudah melihat Versik hampir saja melakukan satu tindakan yang cukup membahayakan dirinya. Iya, 800 Super Ken, magic damage barusan ya. Dan Super Ken sendirian sepertinya masih terlalu jauh dari backupnya. Namun perlu diperhatikan juga RRQ dalam loose condition. Beda 7.200 gold dan area jungle adalah area yang berbahaya bagi RRQ. Sekali aja mereka terjebak di sana ada heavy spin. Tapi Bigetron Alpha ini ya suka menjadi tim yang terlalu mengambil resiko, Be. Seperti ini mungkin. Mereka berani sekali. Mereka paksa best turretnya tapi Sorizo tertinggal. Dapat memorinya tidak terlalu bisa memberikan impact karena lihat masih ada Purify Gaming di tangan Sorizo. Banana baru silang. Oh my god, mereka harus melakukan defensif terhadap 5 orang dengan hanya 4 orang tersisa. Dan di arah bottom lane mereka ada wave yang mendorong. Ini bukan hal yang baik untuk para pasukan RRQ. Ini kalau kita mempertanyakan dari Bigetron Alpha mereka yang terlalu mengambil resiko untuk menghancurkan turret base di area mid. RRQ juga melakukan hal yang sama. Dan kehilangan Banana kali ini, sementara laning di area bawah akan coba dipush oleh Bigetron Alpha. Tapi Sorizo terlalu depan, ingat Skylar ini bisa menandakan 4 stack marknya loh. Dan damage dari seorang Skylar dengan top up memory tentunya bisa aja menumbangkan seorang Sorizo. Tapi satu hal yang cukup menakutkan adalah kalau mereka dipaksa keluar dari kastilnya. Kalau mereka dipaksa keluar dan
bertempur di area Pit Lord yang sedangkan Vikitron punya 8.000 gold, Profesor. Ya, ini adalah sebuah perbedaan gold yang sangat signifikan. By level juga di sini versi ketinggalan satu level sama Super Ken. Sehingga memasakkan teamfight di area luar dari high ground defense-nya RRQ adalah sebuah hal yang harus mereka jalankan dengan resiko yang tinggi. Tapi high risk high reward. Dan ini Banana yang akan menunjukkan terjadi. Sorizo bukan pilihan yang baik karena dia minta receive terlalu besar. Ini dia, Kating terhadap para pasukan RRQ. Ketika mereka dipaksa keluar dari kastilnya, tapi Versi mencoba untuk bersinar. Dan gagal mendapatkan satu retribution gun. Dan hilang begitu saja. Versi dan Banana tersisa 3 player. Ini bencana. Masih ada high ground defensif dari sisi RRQ, mereka masih punya Clay. Tapi ingat, sekarang sudah tidak ada turret di base di area mid. Dan Skylar, apakah waktunya sudah cukup? Power Spikes apakah sudah didapatkan oleh seorang Skylar? Sekarang Sorizo sudah mulai masuk ke area lini base dari RRQ. Topes turret akan menjadi pilihan utama. Para pasukan dari RRQ mereka porak-poranda masih ada Vader Asterk yang tandanya Vader Asterk tidak akan ada ketika Lord yang sampai menuju ke arah base turret dari RRQ. Ini RRQ mencoba untuk mempertahankan dirinya dengan 5 player yang tersisa. Kali ini dengan gold yang terlalu jauh. Mereka harus mempertahankan Enhance, Lord, dan base mereka terbuka dengan sangat bebas. 2 wave mendorong menuju ke arah baseline. Base turret menjadi pilihan utama. Menuju ke arah belakang, mereka kehilangan Banana kembali. Tidak ada dinamis yang bisa diberikan. Terlalu berikan seorang Super Moreno. Dan bahkan para pasukan dari Vikitron Alpha. Mereka memborong parundakan 3 player dan The King has fallen. Sejarah yang tidak diinginkan RRQ telah terukir. Sang robot merah menghancurkan kerajaan yang sudah berdiri kokoh selama berseason-season. Tidak pernah terbayangkan RRQ tidak hadir di M-Series. Finn, the all-timer M-Series player, masih memiliki kesempatan untuk berlaga di M-Series dan bahkan mengubur mimpi sang raja dari segala raja. Once again, the King has fallen. Vikitron Alpha, sang robot merah, membuktikan keperkasaannya dan bahkan membuat the all-timer individual player M-Series Finn masih memiliki kesempatan berjuang di M-Series. Kemenangan mutlak 3-0 Vikitron Alpha. Sang robot merah yang membuktikan di season ke-12 kali ini membuat era dari sang raja dari segala raja berakhir di season ini. Mimpi buruk terjadi kali ini. Dan bahkan kita harus melihat kenyataan yang ada. Bahwa Vikitron Alpha makin memperkokoh dirinya untuk melaju ke babak final lower bracket. Nice try, Kings of Kings. Hanya ada tersisa satu raja yang bisa bertahan di MPL Playoff Indonesia season yang ke-12 dan bahkan masih memiliki kesempatan untuk berlaga di M-Series. So, kita bakal langsung lihat momen respect terhadap tim RRQ yang akan dipandu oleh para host cantik kita, Bude Mosta dan Monica. Take it away.